Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sule Yusuf dengan NIM 230204602037. Akan menjelaskan tentang daya listrik. Jadi pertama itu kita mengenali pengertian daya listrik. Daya listrik adalah besaran fisik yang mengukur seberapa cepat energi listrik yang digunakan untuk atau diubah menjadi bentuk seperti panas, cahaya, atau gerak. Satuan daya listrik adalah watt. Daya listrik dihitung dengan mengendalikan tegangan dengan arus listrik yang mengalir. Semakin besar daya listrik yang ada dalam satu rangkaian, maka semakin besar juga energi yang akan diserap. Baik untuk jenis-jenis daya listrik yaitu ada AC dan DC. AC adalah arus listrik yang nilainya berubah terhadap satu waktu atau cenderung tidak stabil. Sedangkan arus AC memiliki arah yang berubah-ubah atau bolak-balik, sehingga akan membentuk sebuah gelombang yang selalu berubah sewaktu-waktu. Contoh penggunaan arus DC adalah pada penggunaan kulkas, AC, dan lampu. Sedangkan untuk arus DC adalah jenis arus yang nilainya tidak berubah terhadap satu waktu atau cenderung stabil. Arus DC memiliki arah yang tidak berubah, sehingga arah arus dan arus besar tetap tidak berubah. Contoh seperti baterai timbal asam dan baterai kering. Contoh produk lampu dengan voltase DC 3 watt. Selanjutnya itu ada rendahnya tegangan dan tingginya tegangan. Tegangan listrik merupakan potensi lain antara dua titik yang membangkitkan dari pembangkit listrik. Tegangan rendah sering digunakan dalam aplikasi rumah tangga dengan komersial seperti penerangan, peralatan, dan elektronik konsumen. Tegangan menengah digunakan pada sistem distribusi kelistrikan seperti gardu induk dan saluran transmisi. Tegangan tinggi juga digunakan dalam aplikasi transmisi tenaga listrik jarak jauh seperti saluran transmisi tegangan ekstra tinggi dan ultra tinggi digunakan pada infrastruktur listrik yang memerlukan tegangan yang lebih tinggi. Untuk rumus daya listrik yaitu mulai dari daya listrik AC, P sama dengan F kali I, di mana P itu daya listrik yang bersatuan watt, V tegangan listrik yang bersatuan volt, dan I arus listrik yang bersatuan ampere. Rumus ini menghubungkan daya listrik P dengan tegangan listrik F dan arus listrik I yang mengalir melalui suatu perangkat listrik. Dan untuk rumus menghitung arus listrik DC yaitu I sama dengan F per R, di mana I itu arus, F itu tegangan listrik, dan R itu hambatan listrik. Rumus ini menunjukkan hubungan antara arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi daya listrik, pertama itu efisiensi energi. Efisiensi energi adalah penghematan biaya atau penurunannya biaya energi yang niatnya akan berkontribusi pada penghematan energi yang lebih efisien. Rumus untuk menghitung efisiensi energi listrik adalah efisiensi energi masuk dikurang energi luar per energi masuk, di mana energi masuk energi yang dihasilkan atau dikonsumsi energi, sedangkan keluar itu energi yang diterima atau dihasilkan oleh perangkat listrik. Rumus ini membantu menghitung efisiensi energi listrik dalam suatu sistem atau perangkat listrik. Yang kedua itu kita melalui kualitas kabel. Untuk memilih kabel listrik yang tepat perlu mempertimbangkan tegangan sistem listrik, kapasitas arus yang diperlukan, lingkungan penggunaan dan perlindungan tambahan. Beberapa jenis kabel listrik yang umum digunakan antara lain yaitu pada kabel tegangan rendah, kabel yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik industri, perkantoran, dan kawasan perumahan yang membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Untuk kabel tegangan menengah, kabel yang digunakan untuk pembangkit listrik,
dan jaringan distribusi listrik di kota-kota. Kabel berisolasi kertas. Kabel yang menggunakan lapisan isolasi berbasis kertas yang umumnya digunakan dalam aplikasi khusus, di mana isolasi sangat tahan panas dan diperlukan untuk menghitung kabel listrik. Untuk menghitung kabel listrik, perlu menghitung kemampuan antara arus dan menggunakan faktor keamanan sebagai nilai toleransi ukur tabel. Toleransi ukur tabel lebih lebar dari kemampuan maksimal untuk menghitung daya tahan kabel. Untuk menggunakan rumus sederhana P sama dengan F kali E. Jadi untuk pengukuran daya listrik itu ada beberapa. Pertama itu ada multimeter, alat ukur yang digunakan untuk mengukur beberapa sifat listrik seperti tegangan listrik, arus listrik, dan resistansi. Multimeter dapat mengukur daya listrik dalam satu rangkaian listrik. Yang kedua, wattmeter digunakan untuk mengukur daya listrik pada beban-beban yang sedang beroperasi dalam suatu sistem kelistrikan, seperti daya listrik bolak-balik dan daya listrik searah. Yang ketiga, ohmmeter berfungsi sebagai pengukur daya listrik dan resistansi rangkaian listrik. Ohmmeter juga dapat digunakan untuk mengetes apakah bagian saklar, sekring, serta kabel terputus atau tidak. Yang keempat itu ada ampere, alat ukur yang berfungsi untuk mengukur arus listrik. Ampere dapat digunakan untuk mengukur arus listrik yang melewati suatu tahanan listrik. Yang kelima itu kWh meter, alat ukur yang digunakan untuk mengukur daya listrik yang dikonsumsi dan dalam satuan kWh, kilowatt atau hour. Jadi untuk pemanfaatan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari itu mulai dari rumah tangga. Manfaatnya itu sebagai alat ukur penerangan rumah tangga dan sebagai pembangkit alat rumah tangga dan menyalakan barang elektronik. Dalam industri, manfaat daya listrik pada industri itu sangat penting karena listrik merupakan sumber energi yang digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin produksi dan menjalankan operasionalnya. Beban listrik yang paling banyak membutuhkan konsumsi energi pada sektor industri adalah untuk menyuplai motor listrik. Jadi untuk lanjut ke efisiensi penggunaan daya listrik. Satu itu monitoring konsumsi, memantau konsumsi listrik secara berkala dan meningkatkan kesadaran efisiensi penggunaan daya listrik. Investasi teknologi, itu pemanfaatan teknologi terkini memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi dalam penggunaan daya listrik. Ketiga, pengaturan suhu. Jadi mengatur suhu pada perangkat elektronik dapat mempengaruhi penggunaan daya listrik secara keseluruhan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.